Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Ainur Rafiq Sofa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep hati menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, hati merupakan pusat kehidupan manusia. Baik atau buruknya seseorang sangat ditentukan oleh keadaan hatinya. Seseorang bisa saja terlihat rajin beribadah, sering berdoa, bahkan aktif dalam kegiatan keagamaan, namun jika di dalam hatinya masih terdapat riya, hasud dan kesombongan, maka hatinya tetap menjadi kotor. Hal ini karena ibadah yang dilakukan hanya sebatas lahiriah, sementara hati belum benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati yang dekat kepada Allah adalah hati yang selalu mengingatnya dalam setiap keadaan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini terlihat dari sikap jujur, rendah hati, sabar, bersyukur, serta selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin yang berbahagia, penyakit hati seperti riya, hasud, dan sombong menurut Imam Al-Ghazali bahkan lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Penyakit fisik hanya memengaruhi tubuh dan kehidupan, sedangkan penyakit hati dapat merusak amal, menjauhkan manusia dari Allah, dan mengancam keselamatan dari akhirat. Oleh karena itu, menjaga kebersihan hati menjadi hal yang sangat penting. Imam Al-Ghazali juga sangat menekankan pentingnya takziyatun nafs atau penguncian jiwa. Penyucian jiwa diperlukan agar manusia mampu mengendalikan hawa nafsu, membersihkan diri dari sifat-sifat buruk, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih akan lebih mudah menerima petunjuk dan kebenaran. Di era modern seperti sekarang, media sosial juga dapat menjadi penyebab hati menjadi kotor apabila digunakan tanpa bijak. Keinginan untuk mendapatkan pujian, pamer kehidupan, iri terhadap keberhasilan orang lain, atau menyebarkan kebencian merupakan contoh penyakit hati yang dapat muncul melalui media sosial. Oleh karena itu, kita harus menggunakan teknologi secara bijaksana dan tetap menjaga niat yang baik. Lalu, bagaimana cara menjaga hati agar tetap bersih? Menurut Imam Al-Ghazali, caranya adalah dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, memperbaiki niat dalam setiap amal, melakukan introspeksi diri atau muhasabah, memperbanyak ibadah, serta memilih lingkungan pergaulan yang baik. Hadirin sekalian, orang yang hatinya kotor biasanya mudah marah, iri hati, sombong, dan lebih mencintai dunia daripada akhirat. Sebaliknya, orang yang hatinya dekat kepada Allah akan memiliki sifat rendah hati, sabar, ikhlas, tenang, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama. Karena itulah Imam Al-Ghazali menyebut hati sebagai pusat baik dan buruknya manusia. Hati ibarat pemimpin bagi seluruh anggota tubuh. Jika hati baik, maka perilaku seseorang juga akan baik. Namun jika hati rusak, maka perilakunya akan ikut rusak. Selain itu, ilmu yang tinggi tidak selalu menjamin kebahagiaan. Seseorang yang berilmu tetapi memiliki hati yang kotor mungkin memperoleh kesuksesan duniawi, tetapi sulit merasakan ketenangan hidup. Ketenangan sejati lahir dari hati yang bersih, ikhlas, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep hati menurut Imam Al-Ghazali sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Di tengah perkembangan teknologi, persaingan hidup, dan derasnya arus informasi, generasi muda perlu menjaga hati agar tidak terjebak dalam kesombongan, iri hati, dan kecintaan berlebihan terhadap dunia. Dengan hati yang bersih, generasi muda akan memiliki akhlak yang baik, mental yang kuat, serta kehidupan yang lebih bermakna.
Sebagai penutup, marilah kita senantiasa berusaha membersihkan hati, memperbaiki niat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Nur Maulidia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.